ngekes dur angkara murka, atau angkara murka ini nggak bisa dibuang, tapi dikekes atau ditekan atau dikendalikan. Tetapan hati kita yang hanya nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, karena kita telah meniati, jadi lebih mempersiapkan diri untuk kita nantinya bisa ketitisan. Sebab siapa yang ketitisan, saya tadi mengatakan, bukan orang yang pada umumnya, tentu orang yang terpilih. Dari jumlah 144 leluhur ini, tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Oh, wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Laku neng dina, laku neng sondro, laku neng warsa, laku neng windu, laku neng abad, kabeh mau amung riningkes dening laku neng tata surya kang sinebut awan kelawan bengi. Ini kata guru saya Ki Dalang Alip Suwarjono. Jadi perjalanan hari, perjalanan bulan, perjalanan tahun, perjalanan windu, lalu perjalanan abad, semua itu teringkas dalam perjalanannya tata surya yang disebut siang dan malam. Ini perlu saya melontarkan ya, kata-kata sastra Jawa lah taruhlah. Lalu dalam perjalanan ini, perjalanan kehidupan kita semua, itu tentu ada garis, titis, lan pepes teneng urip. Garis, titis, lan pepes teneng urip. Garis itu ya garis, titis ya titis, lalu pesti ya pesti. Garis, titis, dan kepastian hidup itu telah tertera. Sebagian ada yang mengatakan di Lauh Mahfud, kalau kepercayaan kita ya surat tantangan gitu aja lah. Tertera. Kalau keyakinan saya pada buku Kukuban Perahu. Kukuban Perahu itu ya, perahu itu sebuah kendaraan di air, ibaratnya hidup itu kan kumambang kemelem laksana kita naik perahu. Jadi buku Kukuban Perahu ini catatan kita semua. Nanti satu saat akan saya bikin konten lah itu. Buku Kukuban Perahu ini yang telah mencatat kita semua, bagaimana dari lahir sampai dengan kita tiada. Lalu sekarang ada istilah zaman akhir. Zaman akhir itu zaman peputoneng rembug. Zaman akhir itu adalah zaman pepuntoneng rembug. Pepuntoneng rembug itu ya ujung daripada rembugan, atau rembugan ya berembug ya. Berembugnya manusia hidup di muka bumi dari A sampai dengan Z. Ya, dari A sampai dengan Z, pepuntoneng rembuganing urip itu pada zaman akhir. Saya tadi mengatakan ada garis, ada titis, ada pepes teneng urip. Nah, saya akan mengatakan untuk kali ini sedikit mengulas mengenai titisan hidup. Titisan hidup setiap orang tentu ada yang menitis, artinya dari keluhuran. Ini kalau dalam Buddha mungkin lebih, dalam agama Buddha yang saya maksud lebih jauh dalam mengulas tumimbal air atau titisan gitu. Nah, saya akan secara makronya, Nusantara ini kan menyongsong zaman akhir, tentu ada garis titis pepes teneng urip yang diperuntukkan ya, yang akan ketitisan, yang saya maksud, yang akan ketitisan para leluhur terdahulu. Saya dulu pernah membuat konten kurang lebih antara 1444 leluhur yang akan menitis ini. Niscaya saya akan menyampaikan, bukanlah kepastian ya, niscaya pada tahun 2023 ini merupakan ketetapan, tahun ketetapan leluhur akan menitis kepada putra wayah yang termasuk ya putra-putri Praja Nusantara ini secara keseluruhannya ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Dulu kan perjuangan Indonesia itu tentunya dari Sabang sampai ke Merauke,
dari ada Yong Sumatera, Yong Java dan sebagainya sampai dengan Kalimantan, itu semua kan tentu 350 tahun yang mengatakan demikian, ada pula yang mengatakan 300 tahun. Tentunya ada hajat-hajat yang belum kesampaian oleh leluhur ini, maka arwah saya yakin akan menitis. Saya ya yakin, yang lain nggak usah. 1444 leluhur ini akan menitis, niscaya ini bukan petunjuk yang valid, namun saya ada sebuah keniscayaan dan saya ada sebuah firasat gitu aja. Saya tentunya mesti bisa membedakan ya secara petunjuk, dan ini firasat, dan ini petunjuk langsung, dan ini wisikan. Tentu kita, saya khususnya berupaya untuk membedakan bahwa ini saya mengatakan dimungkinkan atau saya meyakini ya bahwasanya tahun 2023 ini leluhur akan menetapkan nitis kepada siapa, dan ini urian saya tidak perlu dipercaya atau saya bukan kenyas godong tok, karena perjalanan saya juga lama dan itu juga tidak murah, itu juga tidak mudah. Kadang-kadang ada yang mencibiri saya, monggo saja, namun belum tentu saudara bisa seperti saya. Dan kalau saya telah mengatakan bahwa saya telah meyakini, saya tidak mungkin akan bisa menjadi saudara-saudara sekalian, dan saudara niscaya juga tidak akan bisa menjadi saya. Artinya saya di sini menyampaikan kesiapan ya, kesiapan wadah kita ya, wadah kita semestinya kita persiapkan bagi yang merasa dan ingin berguna dalam peradaban tatanan baru ya. Ujung daripada rembuge manusia itu kan zaman akhir, deal finaltinya acara istilah mentereng, deal finaltinya ini kan nanti tatanan zaman adil di bumi Nusantara. Dan tentu yang akan berperan ini tidak mungkin manusia-manusia yang pada umumnya, tentunya manusia-manusia yang punya daya lebih. Daya lebih ini menurut saya tentu ada yang jangkungi atau yang nyinungi atau yang menitisi. Lah karena leluhur yang saya yakini, leluhur ini adalah leluhur linuwih semua, yang akan menitis untuk secara seksama nanti mewujudkan tatanan dunia baru di Nusantara ini, niscaya akan menitis pada tahun 2023. Dan saya ingin menyampaikan intinya para wadah-wadah ini ya, termasuk saya, termasuk kita semua, tahun 2023 ini lebih mempersiapkan, artinya bersuci lah, bersuci diri ya. Manusia suci nggak ada, tapi manusia bersuci itu wajib. Bersuci yang dimaksud adalah membersihkan hati nurani, ngekes dur angkara murka taruhlah, atau angkara murka ini nggak bisa dibuang, tapi dikekes atau ditekan atau dikendalikan. Keangkara murkaan kita memurnikan hati, memurnikan pikiran. Yang saya maksud memurnikan hati, memurnikan pikiran ya, yang saya maksud memurnikan hati dan memurnikan pikiran itu adalah ketetapan hati kita. Sekali lagi, ketetapan hati kita yang hanya nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, karena kita telah meniati, jadi lebih mempersiapkan diri untuk kita nantinya bisa ketitisan. Sebab siapa yang ketitisan, saya tadi mengatakan bukan orang yang pada umumnya, tentu orang yang terpilih. Dari jumlah 144 leluhur ini, arwah leluhur yang akan menitis, tentunya ada beberapa jumlah. Jadi saya menyampaikan ini bukanlah sebuah kepastian, namun perlu patut disimak dan diperhatikan atas uraian saya ini. Dan lalu saya akan menyampaikan bahwasanya kita lebih mempersiapkan dengan ketulusan kita, dengan kemurnian pikiran kita, makin ketulusan kita, yang konotasinya atau landasannya, dasarnya adalah nuhoni hajat-hajate leluhur. Niscaya leluhur manakala kita sudah dipandang sungguh-sungguh dalam melakoni, niatannya itu tulus, pikirannya itu murni, kita akan ketitisan daripada salah satu atau beberapa leluhur yang akan menitis kepada putra-putri Praja Nusantara, yang mungkin diantaranya saudara-saudara sekalian
Dan mungkin termasuk saya juga mesti lebih memurnikan, lebih sungguh-sungguh dalam mempersiapkan sebagai titisan leluhur. Saya rasa demikian. Terima kasih.